Berkata Syekh Sanusi radhiyallahu an, "I'lam annal hukmal aqliyya yanhasiru fi thalathati aqsamin, al-wujubu wal istihalatu wal jawadu." Ketahui olehmu bahwasanya hukum akal itu tersimpan ia atas 3 bahagi: wujub dan istihalah dan jawad. Jadi hukum akal terbagi kepada 3: wujub, istihalah dan jawad. Ataupun dalam istilah lain, wajib, mustahil dan harus. Apa itu wajib? Fal wajibu ma la yatasawwaru fil aqli adamuhu, wal mustahilu ma la yatasawwaru fil aqli wujuduhu, wal jaizu ma yasihhu fil aqli wujuduhu wa adamuhu. Maka yang wajib itu barang yang tiada dapat pada akal adamnya, dan yang mustahil itu barang yang tiada dapat pada akal adanya, dan yang harus itu barang yang sah pada akal adanya dan tiadanya. Maka wajib akli dengan wajib syar'i itu beda. Kalau wajib syar'i, ma yusabu ala fi'lih wa yu'aqabu ala tarkih. Diberi pahala bila dikerjakan, diberikan dosa atau siksaan bila ditinggalkan. Itu wajib secara syar'i. Maka yang mewajibkan itu siapa? Pemilik syarak, itulah Allah. Sedangkan wajib akli, yang dimaksud dengan wajib pada akal, tidak menerima oleh akal apabila tidak ada. Jadi menurut Syekh Sanusi, yang dimaksud dengan wajib pada akal tidak menerima oleh akal apabila tiada. Berarti diterima oleh akal bila mana ada. Sedangkan yang dimaksud dengan mustahil tidak diterima oleh akal apabila ada. Kalau wajib tidak diterima oleh akal apabila tidak ada. Kalau mustahil tidak diterima oleh akal apabila ada. Kalau harus diterima oleh akal ada atau tidak ada. Itu menurut definisi daripada Syekh Sanusi. Dan kata Syekh Tilmisani, maka tiap-tiap barang yang menghukumkan akal akan sebutnya tiada sah pada akal nafinya, maka yaitu wajib. Sedangkan Syekh Tilmisani mendefinisikan wajib dengan bahasa yang berbeda, maksud sama. Apa itu wajib? Kata beliau, sesuatu yang menurut akal mesti ada. Apabila tidak ada, akal tidak menerimanya. Maksud sama. Sesuatu yang mesti ada pada akal. Apabila tidak ada, akal tidak menerimanya. Artinya, apabila tidak ada, menurut akal itu berlawanan dengan kejadian yang zahiri. Hani petik liakai menyihana. Contoh yang termasuk kepada wajib. Beliau memberikan contoh salah suatu daripada
sesuatu yang namanya jirim, bukan salah suatu. Sesuatu yang namanya jirim mesti memiliki salah suatu keadaan. Kalau bukan gerak, pasti diam. Berarti yang namanya jirim, yang namanya benda, mesti memiliki salah satu daripada dua keadaan. Kalau bukan diam, berarti bergerak. Kalau mustahil, contoh mustahil, benda tidak memiliki keadaan kedua-duanya. Ada benda tidak diam dan tidak bergerak, akal tidak menerimanya. Kalau contoh harus, menurut Syekh Tilmisani, setiap benda boleh selama-lamanya bergerak, tidak pernah diam. Dan setiap benda boleh selama-lamanya diam, tidak pernah bergerak. Boleh ada gerak senantiasa, boleh ada diam selama-lamanya. Itu harus. Maka setiap benda tidak pernah diterima oleh akal apabila tidak diam dan tidak gerak. Nyan hai patih liakah dulu. Na benda hana teiem dan hana tegerak. Nya hai patih liakah. Bahkan hai patih liakah memang dalam kejadian terbukti demikian. Kalau bukan diam, gerak. Untuk terjadi secara bersamaan itu pun tidak dipercaya oleh akal. Satu benda ketika itu terjadi gerak, bersamaan ketika itu pula terjadi diam. Itu pun mustahil pada akal. Sama bandingan bersamaan ketika itu dia seorang ibu, dia pula seorang anak dari ibu tersebut. Yang mustahil. Menyeanak dari orang lain, sah-sah saja. Siapa dia? Dia ibu bagi anaknya dan dia itu seorang anak bagi dirinya ibunya. Kan mustahil. Ya. Maka mustahil pula seseorang itu tidak sehat dan tidak sakit. Yang mustahil. Yang wajib menurut akal, kalau bukan sehat, mesti ada sakit. Kalau tidak sakit, mesti ada sehat. Sedangkan yang harus, boleh saja ketika itu dia dalam keadaan sakit, boleh pula ketika itu dia dalam keadaan sehat. Ini berbicara logika, berbicara hukum akal. Han ipate li akai tengku. Nasidra urang bersamaan. Waktu itu dia sehat, waktu itu pula dia sakit. Karena sehat dan sakit, nakiyadani. Sesuatu yang saling bertentangan. Hai petik musapat dua yang bertentangan. Nah. Kemudian maka tiap-tiap satu daripada tiga itu ada kalanya daruri dan ada kalanya nazari. Wajib terbagi dua, wajib daruri dan wajib nazari. Mustahil terbagi dua, mustahil daruri dan mustahil nazari. Jaid terbagi dua, jaid daruri dan jaid nazari. Kembali kita ulang, apa itu wajib? Sesuatu yang mesti ada menurut akal. Apa itu mustahil? Sesuatu yang mesti tidak ada menurut akal. Apa itu jaid? Sesuatu yang boleh ada, boleh tidak ada. Maka sesuatu yang mesti ada menurut akal tergolong kepada daruri, ada pula nazari. Sesuatu yang tidak boleh ada menurut akal, ada yang daruri, ada yang nazari. Sesuatu yang boleh ada, boleh tiada menurut akal, ada pula yang daruri, ada pula yang nazari. Maka wajib yang daruri itu barang yang tiada berkehendak akal
pada mendapatkan dia kepada tilik dan kepada bicara. Seperti tahayyuk bagi jirim yang mengambil tempat kadar zatnya. Maka makna tahayyuk itu mengambil kadar zatnya daripada lapang. Dan makna jirim itu tiap-tiap barang yang memenuhi akan lapang seperti batu, kayu, tubuh segala binatang. Contoh di antara contoh wajib daruri. Arti daruri mudah didapati oleh akal. Tidak butuh kepada berfikir, tidak butuh pula kepada penelitian. Itu daruri. Hana suah trip tata semiki. Langsung itimeng li akai. Hana suah li pegat penelitian. Langsung ipateh nyemenan menurut akai. Itu dimaksud dengan wajib daruri. Contoh, setiap benda pasti mengambil kadar kosong untuk duduknya benda tersebut, berdirinya benda tersebut dan sebagainya. Ataupun contoh lain, setiap 1 tambah 1 wajib 2. Napa payah semikir dulu? Hana dulu. Hana payah semikir. 1 tambah 1 wajib 2. Ya, napa payah fikir? Setiap anak pasti ada ibu. Nyan hana payah fikir dulu. Nyan geken dengan wajib daruri. Han ipate liakai. Apabila ada seorang anak tetapi tidak ada ibu. Hai pate. Ya, itu wajib daruri. Tidak butuh kepada penelitian. Hana perlu kepada semikir berat dulu. Langsung tak pahami. Setiap benda mengambil kadar kekosongan. Nyo gelah nyo benda tu. Wate tapudu gelah tersebut pasti na icok kadar kekosongan untuk bersandar gelah tersebut. Maka tacok gelah lain tapudu bak gelah pertama. Hanjir tengku. Karena bak neduk pertama kaicok le gelah yang pertama. Paling-paling ra'unun, ra'uya, ra'ke, ra'likut. Inilah yang dimaksud dengan mengambil kadar lapang sekedar zat tersebut. Kalau besar zat, maka besarlah lapang yang dia ambil. Kalau kecil, maka kecillah lapang yang dia ambil. Ya. Contoh nazari, ya, wajib nazari. Contoh wajib nazari, adapun wajib nazari itu barang yang berkehendak kepada mendapatkan dia itu kepada fikir dan bicara. Seperti kidam bagi Tuhan kita Jalla wa'ala. Allah itu wajib kidam. Ini wajib. Arti wajib apa? Tidak menerima oleh akal apabila Allah bukan kidam. Allah wajib baqa. Tidak menerima oleh akal apabila Allah bukan baqa. Tetapi untuk mendapatkan kebenaran dan kepastian Allah itu kidam dan baqa, butuh kepada berfikir. Butuh kepada penelitian. Payah tapegat analogis, qadiyah dalam istilah mantik. Ya. Jadi, karena butuh kepada berfikir dan penelitian, gepenan dengan nazari. Nah. Jadi gepenan wajib han iterimong li akai apabila kon menan. Mesti menan baru iterimong. Akan tetapi untuk mendapatkan pembenarannya butuh kepada berfikir. Butuh kepada penelitian-penelitian. Nyogokun wajib nazari. Yang penting paham ini. Untuk baru tak uraikan lain. Kemudian adapun mustahil yang daruri itu seperti sunyi jirim daripada gerak dan diam. Dan yang nazari itu seperti syarik bagi Allah Ta'ala. Ta'alallahu an dzalika 'uluwan kabira. Mustahil, arti mustahil apa? Tidak menerima oleh akal apabila ada. Kalau contoh yang daruri tidak butuh kepada berfikir, benda tidak diam, tidak geraknya hai peti. Jangan suatu mikir ju hai peti. Ada benda tidak diam dan tidak gerak. Ada orang tidak sakit dan tidak sehat. Jangan apa yang mikir hai peti dulu. Nah urang hana sakit, hana sehat.
hana. Nah, benda hana bergerak, hana diam, hana. Karena kalau bukan gerak pasti diam. Kalau bukan diam pasti gerak. Sidra urang hana de, hana terawak. Nyah patih nunggu. Karena mestinya salah sabah. Menyekan de pasti terawak, menyekan terawak pasti de. Nyaman dua hana, mustahil nunggu. Nah. Maka contoh yang nazari, tidak ada syarik bagi Allah. Tidak ada lain Tuhan. Hanya Allah semata-mata sebagai Tuhan yang hak dituhankan. Untuk mendapatkan pembenaran tersebut, perlu kepada semikir. Mana yang idakwa li agama lain lihadro Tuhan. Nah yang idakwa dua-dua Tuhan. Mana yang benar? Satu Tuhan atau banyak Tuhan? Hanya perlu semikir. Ketika ada yang mendakwakan pertama firman, berarti Yesus itu sendiri. Kemudian firman bersama-sama Allah, kamu sepat dengan Tuhan. Lalu firman itu itulah Allah. Man itamong dalam pikiran. Pon sidrawa, kedua mesapat, wate mesapat kanyonyan. Pon lon. Kedua long mesapat dengan tukun nasir, kedua long tukun nasir. Itamong lakat. Ah, itamong berarti kon. Jadi untuk pekan tengku perlu kepada semike. Mia hantar tem semike, rap-rapnya sang. Jadi butuh kepada berfikir. Ketika kita mau berfikir, rupanya bukan. Itulah yang dimaksud dengan mustahil nazari. Kemudian harus yang daruri. Seperti gerak bagi jirim atau diam yang tertentu. Jadi yang daruri, setiap benda sah-sah saja dia selalu bergerak dan sah-sah saja dia senantiasa diam. Nyah nak tahu semikir itu. Pasti kita menglakai. Anak batai ya, bapak satu dua. Anak menggerak-gerak aja. Sedangkan bakai ya, tiga gak menggerak, tiga gak diam. Sedangkan patung lamariawannya sampai menggerak-gerak menanjarau. Anak diam, menggerak-gerak tu. Berarti terbenar benda itu senantiasa bergerak, senantiasa diam. Bisa saja kadang-kadang bergerak, kadang-kadang diam. Nyalang soi patih liakah na tuan mungkin. Sedangkan yang nazari sah-sah saja bagi Allah. Orang taat dimasukkan dalam neraka, orang maksiat dimasukkan dalam syur. Kapalau? Nyo tu kapal liak semikir ni. Nyo sah-sah saja. Menurut akal boleh saja bagi Allah orang yang taat dimasukkan dalam neraka. Boleh pula orang maksiat dimasukkan dalam syurga. Kenapa demikian? Syurga milik Allah. Neraka milik Allah. Yang menjatuhkan seseorang dalam taat perbuatan Allah. Yang menjatuhkan seseorang dalam maksiat perbuatan Allah. Maka manusia itu pun milik daripada Allah. Kemanapun dibawa itu haknya Allah. Oh nyoci dah. Maka butuh kepada berfikir tunggu. Makanya berbicara tauhid untuk pembuktian pembenarannya butuh kepada tafakkur, semikir. Wajib semikir. Bahkan wajib tersemikir karena sesuatu yang ingin kita ketahui tidak dapat dilihat dengan mata. Makanya perlu semikir. Sang kira deh takalan dengan mata nak suah dia semikir. Lagi ada pegahurannya. Kameng nyan salah sebuah binatang. Ji mehi dengan lemah, cuma agak ubud. Tahu contoh, nyampak, tak tengok je. Kupur semikir lap. Tinai samping. Nyopakan tak semikir. Karena handuh tak kalan. Sesuatu yang tidak dapat dilihat, untuk menunjukkan pembenarannya, butuh kepada penelitian balik dan butuh kepada berfikir. Termasuk masalah corona. Ya, makanya kan perlu penelitian. Ada atau tidak corona. Pegawai penelitiannya pokok. Bisa tidak obat ini membasmi corona. Disesuaikan, dites dan sebagainya. Pukul jino mantengna atau hana corona. Pegat penelitian balik. Maka han mungkin dengku percaya apabila hana pembukti
Hana pembuktian. Ipegah saga nyo tengah corona, dah bukti hana dia patih tunggu. Nah, hana patih ran hana patih dah lu kalau ganyan cid. Hana patih tunggu. Apalagi na isu-isu nyo katruk lang corona karena karat Ramadan patih. Hana patih tunggu, ilah hana patih cid. Pakah hana patih berarti haya corona tunggu ngaurung basmi corona. Artinya corona kacarang nunggu. Asal kata Ramadan katru iya. Asal ratoto puasa katru tengah Imlek, tengah tahun baru, tengah puhulam yan Natal yang main holain le siat. Asal kata Ramadan katru ilau nyo karai pakat mak-mak ikno sangga karena baru ulam ka. Ipateh lah kain ku. Tergantung kepada pembuktian. Maka butuh pembuktian ulang. Ira nak kemen ju iga nanti pangkai maka kembali kepada masalah semula yang dimaksud dengan wajib pada akal apa? Tidak diterima oleh akal apabila tidak ada. Mesti ada barulah diterima oleh akal. Yang dimaksud dengan mustahil apa? Yang dimaksud dengan mustahil mesti tidak ada. Kalau ada tidak diterima oleh akal. Yang dimaksud dengan harus apa? Boleh ada, boleh tidak ada. Maka wajib nadhari. Artinya diterima oleh akal apabila ada, tapi butuh kepada berfikir. Apabila tidak berfikir, maka sungguh akal tidak mendapatkannya. Daruri tidak butuh kepada berfikir. Mustahil, daruri tidak diterima oleh akal apabila ada dan tidak butuh kepada berfikir. Mustahil nadhari tidak diterima oleh akal apabila ada dan butuh kepada berfikir. Harus daruri, boleh ada, boleh tidak ada, tidak butuh kepada berfikir. Harus nadhari, boleh ada, boleh tidak ada. Tetapi butuh kepada berfikir. Wallahu alam. Ada pertanyaan silakan.